Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi ya dengan Bu Desi. Kali ini kita masuk ke pembelajaran tematik. Masih di subtema 2, hewan sahabatku. Ya, baik, kali ini kita akan belajar di pembelajaran 5, yaitu kita fokuskan kepada muatan IPS dan SBDP. Baik, kalian masih ingat ya tentang pembelajaran IPS minggu lalu, yaitu tentang negara di Asia Tenggara, atau yang sudah terbentuk ke dalam organisasi ASEAN. Kita sekarang akan membahas tentang kegiatan ekonomi negara ASEAN. Ya, kita fokuskan kepada 2 negara saja ya. Yang pertama adalah negara Filipina, yang kedua adalah negara Kamboja. Kira-kira bagaimana ya kegiatan ekonomi di sana? Sebelumnya, apa sih kegiatan ekonomi itu? Ya, kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memperoleh barang dan jasa. Kita simak ya, kegiatan ekonomi di negara Filipina. Itu kalian sudah lihat benderanya? Filipina adalah negara kepulauan dengan jumlah sekitar 7.100 pulau. Mata pencaharian penduduknya sebagian besar adalah pertanian ya. Hasil pertaniannya antara lain padi, kelapa, sarat abaka, nanas, dan gula. Filipina dikenal sebagai negara revolusi hijau karena mengalami perkembangan pesat di bidang pertanian. Filipina memiliki balai padi internasional, yaitu di Los Banos. Kemudian, mata pencaharian lainnya adalah pertambangan dan perindustrian. Industri yang ada di Filipina antara lain industri obat-obatan, industri kertas, dan industri tekstil. Hasil tambang Filipina adalah kobalt, tembaga, emas, nikel, biji, besi, dan minyak bumi. Kita lanjut ke negara selanjutnya, yaitu negara Kamboja. Negara Kamboja terletak di semenanjung Indochina. Di Kamboja terdapat Sungai Mekong yang merupakan daerah yang sangat subur. Mata pencaharian utama penduduk Kamboja adalah di bidang pertanian. Daerah pertaniannya terdapat di sepanjang Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap. Hasil utama pertanian Kamboja yaitu padi. Kamboja merupakan salah satu negara pengekspor beras terbesar di Asia Tenggara. Hasil pertanian lainnya adalah jagung, merica, tembakau, kapas, gula, dan aren. Kemudian hasil perkebunannya adalah karet. Serta hasil tambangnya meliputi besi, tembaga, mangan, dan emas. Baik, setelah kalian membaca tadi tentang negara Filipina dan Kamboja, sekarang tugas kalian adalah membuat diagram Venn tentang kegiatan ekonomi di negara Filipina dan Kamboja. Sudah tahu bentuk diagram Venn ya? Nah, di kolom kanan, lingkaran kanan, negara Filipina, kalian cari dulu perbedaannya. Kemudian di tengah-tengah lingkaran yang terhubung itu, kalian cari persamaannya di antara kedua negara tersebut, yaitu negara Filipina dan Kamboja. Setelah itu, tugas kalian bisa dicatat di buku tulis atau di buku cetak. Nanti difotokan dan dikirimkan kepada wali kelasmu. Ya, baik, setelah kita belajar tentang materi IPS, kita akan belajar materi SBDP. Ya, di situ kalian lihat ya, ada gambar sura dan buaya. Pernahkah kalian pergi ke Surabaya? Ya, yang tentunya pasti
sebagian besar sudah ya ketika kalian student exchange kemarin. Ya, kalian bisa lihat di situ ada patung sura dan buaya. Ya, sura merupakan hewan, buaya juga hewan. Sura itu adalah hiu, ya, hiu putih, dan buaya adalah hewan buaya. Nah, di situ kalian bisa lihat ya bentuk patung dari sebuah hewan yang melambangkan identitas sebuah kota, yaitu kota Surabaya. Ada patung sura dan buaya. Nah, patung ini dibuat berdasarkan teknik rekonstruksi. Apa itu teknik rekonstruksi? Teknik rekonstruksi adalah membuat patung dengan cara menyusun bahan baik dengan kerangka maupun tanpa kerangka. Bahan disusun dengan cara direkatkan dengan lem, dilepa atau dilas, ya. Kemudian bahan yang digunakan dapat berupa semen, pasir, kawat, besi, plastisin, bubur kertas atau bahan bekas. Ya, biasanya ini sudah dibuat oleh arsitek yang handal ya. Jadi bisa terlihat itu patung sura dan buaya yang sangat indah ya dan juga sangat besar tentunya. Nah, untuk langkah-langkah pembuatan teknik rekonstruksi kalian bisa baca di buku paket kalian atau di LKS kalian halaman 54. Nah, sehubungan kalian masih belum bisa membuat teknik rekonstruksi ya, kalian bisa buat patung secara sederhana. Nah, inilah tugas kalian. Buatlah patung hewan dari plastisin atau tanah liat atau tepung ya, yang sudah pernah kalian praktekkan di kelas 5 dengan tepung terigu ya. Kalau susah bisa langsung mencari tanah liat atau membeli plastisin ya. Kemudian kalian buat patung hewan ya sesuai yang kalian inginkan. Ya, utamanya kalian bisa membuat patung lambang sebuah negara atau sebuah kota kayak tadi ya, kota Surabaya. Kalian bisa membuat patung sura atau buayanya ya. Atau mungkin kalian juga bisa menggambar patung ayam ya, seperti di Tera Berkarya. Kemudian patung rusa ya, seperti lambang Indramayu ya, selain terkenal dengan mangga juga terkenal dengan rusanya. Atau mungkin kalian juga bisa menggambar burung Garuda ya sebagai lambang kebangsaan kita, negara Indonesia ya, Garuda Pancasila ya. Terserah kalian. Setelah kalian buat ya, waktunya masih 1 minggu ya. Kalian buat kemudian difotokan dan dikirimkan ke gurumu. Paham ya? Baik, demikian tadi pembelajaran kelima dari Bu Desi. Kalian bisa panggil Us Desi atau Bu Desi, terserah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dalam mengerjakan tugas dan Bu Desi dan wali kelas kalian menunggu laporan hasil kerja kalian dan jawaban tugas kalian. Oke, tetap semangat. Fastabikul khairat. Jagalah kebersihan dan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.